Siap, Mas. Siap. Kita sebentar lagi akan mulai. Ini alhamdulillah para dewan juri sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ustadz Raden Handoko. Beliaunya adalah juara 1 MTQ internasional di Iran tahun 2016. Kemudian saya sapa berikutnya ada Gus Syafiq. Beliau adalah Gus dari Pondok Pesantren Al-Azhar Tangkolo. Saya sapa lagi di sini ada juri kurang satu, sebentar lagi akan masuk. Sambil menunggu Sekjen PBNU bersama dengan Ketua Umum, nanti teknisnya kita akan singkat saja cara seremonialnya. Dan saya ucapkan dulu selamat datang para peserta. Alhamdulillah ini sudah hadir dari Kalimantan Selatan, rekan Abdus Syahid. Nah, subhanallah, rekan Abdus Syahid alhamdulillah sudah hadir. Kemudian rekan Zahron, ini dari Pati, Kabupaten Pati. Ada juga rekan Yasin. Rekan Yasin ini dari Semarang. Alhamdulillah sudah hadir rekan Yasin dari Semarang. Alhamdulillah, selamat datang Ketua Umum. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya sapa lagi, saya teruskan menyapa ada rekanita Zahratul Abid. Ini dari Kabupaten Tulungagung. Selamat datang rekanita Abid. Kemudian sudah datang juga peserta Grand Final yaitu rekanita Indana. Rekanita Indana, alhamdulillah sudah hadir. Ini dari Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik. Berikutnya saya sapa juga ini rekanita Marhamah, peserta dari Kota Jambi. Dari Kota Jambi, alhamdulillah masuk Grand Final. Selamat rekanita Marhamah. Nah, berikutnya ini yang belum hadir berarti sudah semua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sepertinya kurang 1 ya. Mas, siapa yang belum berarti? Saya cek dulu dari sekian peserta. Indana sudah, Naura. Nah, ini Mbak Naura mana? Rekanita Naura. Nah, biar nanti yang belum. Oke, rekan-rekan, berhubung alhamdulillah Ketua Umum sudah hadir, kita nanti akan mulai acara ini. Acara pada kesempatan malam hari ini pas di pukul 20.31. Rekan-rekan dan rekanitas sekalian, para peserta Grand Final, rekan-rekan boleh kok nge-share itu link Zoom-nya ke teman-temannya sebagai supporter begitu. Ini sepertinya nggak bawa supporter semuanya ini eh, belum ada yang membawa supporter kayaknya. Boleh di-share ke orang tuanya, ke temennya, ke tetangga kanan kirinya. Dan saya yakin ini pada baru selesai terawih ini kan semuanya. Nah, ada rekan Nita Indana, Yasin, silakan bisa di-share sebanyak-banyaknya karena sebentar lagi akan kita mulai. Dan sekali lagi, ini juga live langsung di YouTube PP Ibnu. Bisa diberitahu juga keluarganya, teman-temannya, ke seluruhnya bisa diberitahu untuk juga melihat di YouTube PP Ibnu, yaitu official channel PP Ibnu. Nah, kemudian yang belum, Mas Tanjung, rekan Naura bisa dihubungi, karena ini sebentar lagi akan mulai bagaimana prosesnya, teknisnya. Malam hari ini kita akan, sebentar lagi kita akan memulainya. Ini memang kalau di daerah Indonesia Tengah dan daerah Indonesia Barat, ini belum selesai terawihnya. Ini yang selesai duluan ya di rekan Abdus Syahid ini. Di Kalimantan Selatan sudah selesai dari tadi, menunggunya sudah siap siaga beliaunya ini. Karena memang sudah selesai dari tadi, tapi yang daerah Indonesia Barat ini waktu Indonesia Barat memang baru selesai taraweh jam 8:30. Oke, silakan itu linknya bisa di-share sebanyak-banyaknya ke teman-temannya
tidak harus hanya para peserta saja. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Saya sapa dulu sebelum kita mulai. Ini benar-benar sudah ada di tengah-tengah kita. Marak Ustadz atau Gus Ahmad Banan Usafik. Assalamualaikum Gus Banan. Bisa dinyalakan dulu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Halo, cek. Alhamdulillah sudah masuk rekan Banan ya. Jadi nanti beliaunya ini Gus Ahmad Banan Usafik akan menilai tentang fasohahnya. Jadi makhorijul hurufnya, keluarnya huruf dan seterusnya, beliaunya yang akan menilai di satu aspek yaitu tentang fasohahnya. Sedangkan nanti untuk tajwidnya itu akan dinilai oleh Gus Imaduddin Abdillah Al-Hafidh, beliaunya Hafidh alumni juga di Pondok Madrasatul Quran di Tebu Ireng. Ini nanti Gus Imad akan menilai dari aspek tajwidnya. Sedangkan yang akan menilai aspek dua langsung, yaitu aspek suara dan aspek lagu, yaitu Al-Mukarram Sayhana Raden Harmoko. Beliaunya adalah juara MTQ internasional ke-1 di Iran tahun 2016. Oke, rekan Tanjung silahkan. Bisa dimulai terlebih dahulu untuk acara pembukaan dan seremonialnya dan seterusnya. Ketua Umum sudah siap? Sebentar, saya nyapa dulu Ketua Umum. Assalamualaikum Ketua Umum. Oke, sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Kita akan mulai itu ya sambil nunggu Pak Sekjen sambil jalan nanti. Siap. Oke, silakan rekan Tanjung. Ya, terima kasih Mas Mufarriul Hazin selaku Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Baik, karena jam sudah juga menunjukkan 8.35, 20.35, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'. Alhamdulillah, di malam ke-29 Ramadan ini, kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, sehingga kita dapat melakukan silaturahmi secara virtual dalam rangka melaksanakan malam anugerah Musabaqah Tilawatul Quran virtual tingkat nasional oleh pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau, kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul ujmanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, yang saat ini telah berada di tengah-tengah kita, Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, rekan Aswandi Jailani, kemudian rekan Mufarriul Hazin, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, rekan Maulana Nur, Bendahara Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Tak lupa kita di tengah-tengah kita telah hadir para dewan juri yang akan mengambil keputusan di malam hari ini untuk menentukan 7 besar ini akan ditentukan juara 1, 2, 3 dan juara favorit. Ada di tengah-tengah kita Gus Ahmad Banan Syafiq, kemudian ada Ustadz Raden Harmoko, serta yang akan bergabung juga rekan Imaduddin Abdillah. Baik, untuk menghemat waktu, kita akan memulai kegiatan pada malam hari ini dengan bersama-sama membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amin. Semoga dengan membaca Ummul Quran tadi kita mendapatkan barokah di malam ke-29 Ramadan ini, sekaligus melaksanakan malam anugerah MTQ virtual nasional oleh pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama.
Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, rekan Aswandi Jailani. Kepada rekan Aswandi Jailani, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama yang saya muliakan, yang terhormat Dewan Juri Syekhona Ustadz Raden Harmoko. Beliau ini sangat terkenal sekali. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita menjadi juri bagi rekan-rekan kita selaku peserta MTQ yang dilaksanakan oleh pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Yang saya hormati Sekjen atau Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, rekan Dr. Mufadil Hazin. Saya hormati Bendahara Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, rekan Maulana Nur. Yang saya hormati para juri yang merupakan juga Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat, Gus Imaduddin dan Gus Syafiq. Alhamdulillah juga hadir bersama kita di virtual. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh peserta MTQ virtual yang dilaksanakan oleh pimpinan pusat. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang pertama kita mengucapkan rasa puji kita beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat Allah kita semua masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani sehingga kita bisa tatap muka bersilaturahim meskipun melalui virtual dalam rangka malam anugerah perlombaan MTQ virtual secara nasional yang dilaksanakan oleh IPNU. Yang seterusnya, tak lupa kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua, kerabat kita, saudara-saudara kita dimanapun berada mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantinya. Amin rabbal alamin. Yang seterusnya, kami pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama mengucapkan ribuan terima kasih wabil khusus kepada seluruh panitia dan juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti perlombaan MTQ secara virtual. Insya Allah ke depan, kalau tidak virtual kita laksanakan secara langsung. Ini hanya karena virtual dan juga dalam rangka merayakan bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, karena memang tidak terlepas dari nuansa Al-Quran. Yang seterusnya, MTQ ini memang baru pertama kali dilaksanakan oleh pimpinan pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, saya mendapat laporan dari seluruh rekan-rekan panitia dan juga sekjen pimpinan pusat IPNU. Peserta sangat luar biasa sekali antusias untuk mengikuti kegiatan MTQ yang dilaksanakan oleh IPNU. Hampir kurang lebih 700 orang yang ikut. Alhamdulillah, pada malam hari ini dipilih berdasarkan penilaian dari para juri yang masuk ke 7 besar. Dan insya Allah nanti akan dipilih menjadi juara 1, 2, 3, dan juara favorit. Harapannya rekan-rekan yang
belum masuk pada malam hari ini ataupun nantinya tidak mendapatkan juara 1 ataupun seterusnya, jangan merasa kecil hati. Karena apa? Insya Allah ke depan kita selaku pimpinan pusat, selaku organisasi IPNU akan terus melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin seperti ini. Bisa jadi ke depan rekan-rekanlah menjadi juara berikutnya. Kenapa? Karena harapan kita MTQ kali ini bukan hanya untuk ajang menunjukkan bakat kita ataupun kehebatan kita dalam membaca Al-Quran, tetapi juga menjadi ajang, ya kan, untuk ilmu pengetahuan tentang Al-Quran, di bidang Al-Quran. Ada berapa poin ataupun manfaat terkait dengan pelaksanaan MTQ, baik itu secara langsung maupun secara virtual. Yang pertama yaitu manfaat apa? Yaitu secara spiritual. Itu manfaatnya secara spiritualnya, yaitu sebagai syiar agama kita, sebagai syiar agama, dan menumbuhkan rasa cinta kita terhadap kitab Al-Quran, terhadap ayat-ayat suci Al-Quran, terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, yang kedua, yaitu manfaat sosial. Manfaat sosial itu memperkuat atau mempererat tali silaturahim sama kita, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan juga ukhuwah basyariyah sama kita. Ini salah satu poin yang kedua, manfaat dari MTQ digelar baik itu secara virtual maupun secara langsung. Manfaat ini, yang sosial ini contohnya yang peserta dari berbagai wilayah yang sebelumnya belum kenal satu sama lain, ya kan, dengan melalui MTQ, dengan perlombaan MTQ seperti ini, rekan-rekan kita bisa saling kenal, bisa saling menyapa, bisa saling tukar ilmu, bisa saling berdiskusi terkait dunia ilmu pengetahuan tentang Al-Quran. Ini yang manfaat yang sangat baik sekali. Yang ketiga yaitu manfaat yang ketiga yaitu secara kultur. Manfaat secara kultur ini MTQ agar mampu melestarikan budaya baca terhadap Al-Quran sebagai amalan sehari-hari kita. Agar apa? Agar bisa betul-betul Al-Quran ini kita bisa memahami maknanya dan kita mengamalkan makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Bukan hanya MTQ, bukan hanya ajang untuk perlombaan semata, tetapi yang seperti yang saya sampaikan tadi, kita mengambil poin-poin penting, manfaat-manfaat pun dari keberkahan kita dari kegiatan-kegiatan MTQ yang kita laksanakan ini. Jadi ini bukan hanya semata-mata untuk jadi ajang perlombaan, tetapi juga bisa menjadi meningkatkan secara spiritual kita, pengetahuan sosial kita juga, dan juga kultur kita terhadap Al-Quran. Itu yang menjadi harapan kami selaku pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, agar agar rekan-rekan kita peserta dimanapun berada asalnya, dari Sabang sampai Merauke, ada yang juga dari Jambi, dari daerah saya, ada juga yang dari Kalimantan Selatan, dari Jawa Timur, dan juga lain sebagainya. Ini menjadi pembelajaran, menjadi tempat kita untuk saling bertukar pendapat ke depan. Harapannya kegiatan-kegiatan MTQ ini insya Allah tidak akan dilaksanakan sekali oleh pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, tetapi ke depan kita akan rutin melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat positif seperti ini. Cukup sekian. Nanti insya Allah akan masuk bersama kita Sekjen, Sekretaris Jenderal, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Helmi Faisal Zaini, yang juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, insya Allah juga akan hadir di tengah-tengah kita memberikan sambutan atau tausiahnya terkait pelaksanaan
malam anugerah MTQ virtual nasional yang dilaksanakan oleh pimpinan pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama hari ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kalau kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, rekan Aswandi Jailani. Karena berhubung Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama belum hadir dan ketiga juri telah hadir, ya selamat datang Gus Imaduddin Abdillah, juri kita, salah satu juri dari 3 juri telah hadir dan sudah lengkap juri. Maka akan langsung sembari menunggu Sekjen PBNU akan langsung penampilan dari 7 besar peserta Musabaqah Tilawatil Quran virtual nasional pimpinan pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, yang mana ini akan dipandu oleh rekan Mufarriul Hazin, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Kepada rekan Mufarriul Hazin kami persilahkan. Masih mute itu, Mas. Ya, terima kasih rekan Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, ala ni'matillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, rekan Aswandi Jailani. Yang saya hormati rekan Bendara Umum, rekan Maulana Nur. Yang saya hormati seluruh pengurus pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Yang saya hormati para dewan juri, alhamdulillah hadir tiga-tiganya sudah di tengah kita, yaitu Ustadz Raden Harmoko, juara 1 internasional MTQ di Iran tahun 2016. Selain itu, beliau juga juara nasional MTQ di NTB di Lombok tahun 2015. Jadi ini sudah full juara terus-terusan, terus-menerus, juara terus-menerus beliaunya. Kemudian yang saya hormati Dewan Juri Gus Imaduddin Abdillah Al-Hafidh. Beliau seorang hafidhul Quran. Jadi selamat datang, luar biasa. Inilah satu-satunya profil di pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang notabene hafidh, luar biasa beliaunya. Yang berikutnya kepada Ustadz Bananu Safik, ini harus dibaca rofa, Bananu Safik. Beliaunya pengasuh pesantren, walaupun toh masih muda begini, tapi sudah pengasuh pesantren di Citangkolo di Banjar bukan Banjarmasin, bukan Banjarbaru, tapi Kota Banjar, Jawa Barat. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan mulai. Teknisnya nanti rekan-rekan sekalian akan menyampaikan 5 menit maksimal, boleh nanti pertambahan, tapi maksimal 6 menit, antara 5 sampai 6 menit para peserta. Dan saya perkenalkan terlebih dahulu nanti untuk lomba, Ustadz Raden Harmoko akan menilai 2 aspek sekaligus, yaitu aspek lagu dan aspek suara dari rekan-rekan sekalian. Pastikan internetnya rekan-rekan juga stabil, takutnya nanti tengah-tengah sebenarnya suaranya bagus, tapi karena aspek internetnya jadi ngadat-ngadat begitu. Dipastikan juga harus stabil. Yang berikutnya untuk aspek tajwid, nanti ada Gus Imaduddin Abdillah Al-Hafidh, beliaunya yang akan menilai tentang tajwidnya. Yang keempat nanti ada yang ketiga ada rekan Bananu Safik, ini akan menilai tentang fasohahnya atau makhorijul hurufnya dan lain-lain, tentang kefasyahannya, fasohahnya. Oke, nah untuk yang terakhir ini juri yang tidak disebutkan karena aspek yang
yang ini adalah aspek desiminasi, yaitu tentang jadi kalau hanya MTQ biasa, tidak virtual, itu tidak ada aspek ini yang terakhir, namanya aspek desiminasi, aspek penyebaran. Tadi sudah penilaiannya, dan ini dilakukan oleh tim panitia yang dikoordinatori oleh rekan Ahmad Samuel. Jadi 5 aspek inilah, fasohah, kemudian tajwid, lagu, suara, dan terakhir adalah desiminasi. Jadi kelima hal inilah nanti yang akan dinilai. Aspek intinya, aspek inti ada 4, aspek diseminasi ada 1, yaitu bagaimana banyak yang like, banyak yang view, dan banyak yang komentar, serta reach di Instagram PP Ibnu seperti apa. Itu nanti yang akan salah satu yang menentukan unsurnya selain dari aspek inti. Oke, rekan-rekan sekalian, saya minta ini alhamdulillah Ustadz Raden Harmoko sudah nampak di tengah-tengah kita. Saya sapa dulu. Ini yang belum disapa hanya Ustadz Raden Harmoko tadi. Assalamualaikum Ustadz. Sudah siap Ustadz ya? Oh, sudah siap. Nah, mic-nya walaupun toh belum, tapi sudah ada tanda kode. Artinya sudah siap. Oke, rekan-rekan sekalian, Gus Imad, saya harus sapa juga ini Gus Imad. Tadi Gus Safik sudah memperlihatkan wajahnya. Ini Gus Imad. Assalamualaikum Gus Imad. Sudah ready? Assalamualaikum Gus. Jangan-jangan suaranya belum masuk kan? Nanti kurang ini, biar langsung kita akan mulai karena waktunya nanti kita nggak lama, hanya 1 jam, insya Allah sudah selesai. Silakan Ustadz Gus Imad Dudin, bisa dipin aja, kasih pin, para dewan juri bisa dikasih pin, dan nanti yang dikasih pin lagi adalah peserta yang tampil, biar makhorijul hurufnya bisa terlihat dengan baik. Nah, oke, silakan Mas Samuel. Assalamualaikum Gus, sudah bersuara? Ini sepertinya Gus Imad sudah mendengar kita, namun Gus Imad belum bisa berbicara. Sudah bisa mendengar ya Gus ya? Oke, kayaknya tapi belum bisa berbicara. Tapi tidak apa-apa, sudah oke. Silakan, saya akan panggilkan. Ini kita akan urutkan penampilannya sesuai dengan yang pamflet kita sebar di tadi pagi. Urutannya persis kayak urutan di pamflet yang tadi pagi kita sebar. Jadi tidak lagi lompat-lompat sambil ditunggu. Maka untuk penampilan pertama, saya langsung saja panggilkan rekan Nita Naura Hasna Sarifa, asal dari Pekalongan. Silahkan kepada rekan Nita Naura. Bisa di-zoom-kan atau di-pin rekan Nita Nauranya. Cek. Sudah masuk Mbak Naura? Sudah. Ini silakan Mas Samuel. Ini Mbak Naura di zoom, di pin, dikasih pin biar kita bisa melihat hanya Mbak Naura saja dulu. Mas Samuel, ini belum Mbak. Sip. Oke, silakan Mbak Naura, waktunya 5 paling panjang 6 menit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha
نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Terima kasih rekan Nita Naura. Alhamdulillah sudah tampil pertama. Nanti akan dikomentari sekaligus di akhir setelah tujuhnya menyampaikan. Jadi nanti sembari panitia mengumpulkan hasil penilaian dari masing-masing dewan juri, nanti akan ada komentar dari masing-masing dewan juri secara umum dan singkat kepada masing-masing peserta. Nanti akan dikumpulkan saja di akhirnya. Terima kasih Mbak Naura atau rekanita Naura. Oke, bagus. Yang selanjutnya, silakan dipin Mas Tanjung, yaitu dari asal Kabupaten Gresik kepada rekan Nita Indana Badiah. Silakan rekan Nita Indana Badiah. Mas Samwil bisa oke. Silakan rekan Nita Indana, waktu mulai dari sekarang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون
خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم صدق الله العظيم. Terima kasih rekan Nita Indana Badiah dari Gresik. Untuk selanjutnya yaitu peserta yang ketiga yaitu dari Kabupaten Barabai, Kalimantan Selatan dengan nama Abdus Syahid. Silakan kepada rekan Abdus Syahid mulai dari sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان
Shadaqallahul azim, shadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyaitonir. Terima kasih rekan Abdus Syahid. Alhamdulillah sudah tampil pada malam hari ini. Rekan Abdus Syahid dari Babeda, Kalimantan Selatan. Untuk selanjutnya yang akan tampil ke urutan nomor 4 yaitu rekanita Jawharatul Abidah asal dari Kabupaten Tulung Agung. Silakan kepada rekan Jauhar menyampaikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين
وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Terima kasih rekanita Zawharatul Abidatil Kholisoh. Ini kalau ditulis di sini kelas 10. Berarti masih kelas 10 Madrasah Aliyah. Oke, terima kasih. Demikian penampilan peserta yang nomor 4. Yang selanjutnya penampilan peserta yang kelima. Yang kelima kami panggilkan nama Muhammad Yasin, asal dari Semarang, Jawa Tengah. Silakan rekan Muhammad Yasin, kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن
تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Terima kasih rekan Mas Fari. Cek, Mas Fari. Baik, karena ada gangguan sinyal oleh Mas Fari, saya ambil alih sebelum beliau masuk kembali. Untuk peserta selanjutnya dari Rekanita Nur Marhamah dari Kota Jambi, kepada Rekanita Nur Marhamah kami persilakan. Tes. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika syahidin. Terima kasih rekanita Nur Marhamah sebagai peserta yang keenam dari 7 peserta yang masuk grand final pada malam hari ini, asal dari kota Jambi. Yang selanjutnya ini adalah peserta terakhir malam hari ini. Setelah selesai, nanti Dewan Juri akan segera mengirimkan hasilnya kepada panitia. Panitia akan segera merekap, dan nanti setelah itu Dewan Juri akan memberikan komentar sesuai dengan aspek yang dinilainya. Silakan kepada rekan Zahron dari Kabupaten Pati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك عن الذي
أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تتركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا صدق الله العظيم. Terima kasih rekan Zahron dari Kabupaten Pati, dan rekan Zahron merupakan peserta terakhir yang malam ini tampil sebagai peserta Grand Final pada MTQ Nasional Virtual yang diselenggarakan oleh PP IPNU mulai tanggal 18 April hingga tanggal 2 Mei 2021, dan malam hari ini juga sekaligus malam puncak, yaitu malam penghargaan. Rekan-rekan sekalian, sambil menunggu Dewan Juri untuk menilai, dan ini belum, dan kami masih tunggu untuk Dewan Juri untuk mengirimkan via WA, karena memang kita lagi berjauh-jauhan, LDR begitu. Ini rekan Ustadz Imad, Ustadz Banan Usafik, dan Ustadz Raden Hermoko untuk bisa mengirimkan hasilnya kepada panitia. Nanti ketika hasilnya sudah di tangan panitia, maka akan saya persilahkan satu persatu untuk menyampaikan secara umum saja, secara global tentang masing-masing peserta atau keseluruhan peserta. Ini alhamdulillah sudah nyampai di tangan kami dari Dewan Juri Ahmad Banan Usafik. Maka saya persilahkan kepada Ustadz Banan Usafik terlebih dahulu, Gus Ahmad Banan Usafik, untuk menyampaikan terlebih dahulu komentarnya terhadap seluruh peserta pada kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum Gus, monggo saya persilahkan dari aspek fasohah, makharijul huruf dari seluruh peserta yang tampil pada kesempatan malam hari ini. Silakan Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya jawab salamnya Mas Fekum tadi ini. Oh iya, siap. Silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dan rekan kita semuanya, khususnya yang saya hormati, yang saya takwimi, rekan ketua umum, pimpinan pusat Ikatan Pelajar NU, ada rekan Aswadi, kemudian rekan Sekum, rekan Mufarrikul Hazin,
Dewan Juri, seluruh peserta, dan juga seluruh mustami'in, mustami'at secara virtual yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, 7 peserta yang tadi sudah tampil semuanya. Secara umum itu, saya bingung ini Mas Eko. Semuanya bagus. Bagus semuanya. Apalagi ini kaitannya dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan membacanya dengan suara bagus, suara sedang, atau suara jelek pun, itu semuanya ada pahalanya masing-masing. Kayak gitu. Tapi secara bidang yang saya juri di sini, khususnya terkait fashoha, karena setahu saya yang namanya fashoha itu tidak hanya makharijul huruf, tapi juga terkait adab, itu juga masuk dalam bidang fashoha. Jadi mungkin kepada semuanya saja, meskipun ini perlombaannya secara virtual, dan ini ajangnya virtual, kita tidak tahu itu kondisinya di tiap tempat itu bagaimana, tapi diusahakan adab-adab atau kita seolah-olah sedang berada di meja atau di panggung perlombaan seperti itu. Fa'ilam tarohu fa'innahu yaro, kan seperti itu dalam hadis itu. Beribadalah kepada Allah itu seolah-olah kamu melihatnya. Dan kalau tidak melihatnya, maka Allah sesungguhnya melihat kamu. Nah, itu kan konteksnya itu kan rodok pasti kalau kita kaitkan dengan perlombaan virtual seperti ini. Artinya adab-adab di dalam perlombaan itu juga harus diperhatikan. Secara makhrajul huruf sendiri itu semuanya bagus. Mungkin ada beberapa catatan itu seperti halnya makhrajnya huruf H. Nah, huruf H dengan ain, nah itu kan agak berdekatan. Ataupun yang paling dekat itu H dengan hamzah dengan A. Nah, itu mungkin bisa lebih diperdalam lagi. Karena H itu kan itu lebih dekat ke dalam itu ya, ke dada. Nah, itu mungkin itu sebagai beberapa catatan kecil dari saya. Kiranya bisa yang dapat saya sampaikan. Overall semuanya itu bagus, dan nanti biar panitia yang akan mengumumkan itu nanti kan ada, karena penilaiannya kan tidak hanya dari juri saja, juga ada penilaian dari audiens. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Bananu Syafiq, dan informasi ini lagi direkap oleh panitia, karena alhamdulillah ketiga juri sudah mengumpulkan kepada kami dan sudah kami terima semuanya. Untuk selanjutnya yaitu juri tajwid terlebih dahulu, sebelum nanti akan lumayan panjang yang akan disampaikan oleh Ustadz Raden Harmoko. Tapi sebelum kita masuk ke Ustadz Raden Harmoko, nanti bisa diceritakan juga pengalaman-pengalaman singkatnya sambil menunggu rekapnya selesai. Maka kami taruh di akhir Ustadz Raden Harmoko untuk menyampaikan komentarnya. Saya kasih terlebih dahulu untuk Ustadz atau Gus Ahmad Imaduddin Abdillah Al-Hafiz. Silakan. Belum ada suaranya, Gus? Atau itunya dicopot aja? Handsetnya. Belum ada suaranya juga, Gus Imad? Oke, atau Gus Imad gabung dengan HP-nya. Gabung dengan HP, maksud saya, kalau kemudian laptopnya masih tidak bisa menyambungkan suara. Saya sebelum ke sana, sambil nunggu Gus Imad, saya boleh ke Ustadz Raden Harmoko terlebih dahulu. Monggo Ustadz, yang lebar juga boleh Ustadz untuk memberikan komentarnya
cerita-ceritanya, karena pengalaman beliaunya inilah yang kami tunggu. Tapi sebelumnya ini kayaknya Mas Imaduddin sudah masuk ke HP ya. Coba, Assalamualaikum Gus. Sudah bisa Gus suaranya yang HP? Halo, ya. Kalau ini sudah boleh. Sebentar Ustadz Raden Harmoko, karena nanti spesial ini harus sampai cerita-cerita pengalaman. Maka silakan kepada Gus Imad terlebih dahulu. Nah, terima kasih Kum, Mas Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan Ketua Umum, pimpinan Pusat Ibnu, rekan Sekum, rekan Bendahara Umum, dan seluruh jajaran. Langsung saja Kum, ya, untuk mengomentari seluruh peserta, semuanya bagus Mas. Seluruh peserta yang masuk di final ini sangat bagus semua. Mungkin sedikit catatan ya untuk mengingatkan diri sendiri. Salah satu, kalau dulu saya di pesantren itu dipesani bahwa membaca Quran itu harus adil. Harus adil. Jadi semua makhrajnya udah bagus. Cuma kadang qaf atau misalkan jim yang ini pas, tapi ketika ketemu ayat lain kok agak kurang pas. Nah, itulah pesan apa yang dimaksud dengan adil itu. Maka harus sama ketika ketemu huruf dal yang satu, ketika baca ayat lain ketemu dalnya harus sama. Mempraktekkan sifat ataupun sampai ke makhorijil hurufnya. Tapi semuanya sudah pas semua, cuma kadang-kadang masih ada yang terus agak beko, agak kurang dikit, begitu saja. Tapi itu sebetulnya sesuatu yang bisa diambil hikmahnya, yaitu kita suruh terus membaca Al-Quran secara terus-menerus, mengulang-mengulang. Bahkan dalam Al-Quran pun dikatakan kan ada istilah tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Nah, tadrusun inilah konteksnya kalau menurut guru saya itu terus mengulang, diulang terus. Nah, itulah faidah ataupun hikmah yang bisa diambil dari Al-Quran itu harus dibaca dengan adil, dengan terus berusaha menuju kesempurnaan, walaupun yang punya kesempurnaan baca Al-Quran ya hanya Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan secara umum. Semuanya bagus, terus membaca Al-Quran, terus semoga kita menjadi keluarga ahli Quran, menjadi hamilil Quran, sehingga kita diberikan atau mendapatkan syafaat Al-Quran di dalam kehidupan di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Mungkin itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Imaduddin Abdillah Al-Hafidh. Rekan-rekan sekalian, peserta yang saya hormati, sambil menunggu Dewan Juri masih merekap, itu ada rekan Ahmad Samuel, rekan Tanjung, lagi merekap dan belum selesai, karena harus menggabungkan 3-4 aspek kategori dan 1 desiminasi. Maka saya persilahkan kepada Ustadz Raden Harmoko, silakan diceritakan panjang lebar. Kalau cari profil beliaunya sebenarnya sudah banyak sekali di Google. Saya menemukan beliaunya juga pernah ngimami presiden, wakil presiden, dan imam besar. Saya melihat itu di Twitter, Ustadz. Di Twitter melihat, saya mengeri sekali ini beliaunya. Maka nanti bisa diceritakan kok bisa sampai mengimami Jokowi, JK, terus Prof. Nasaruddin, ini orang-orang besar semua beliaunya, kan begitu. Silakan Ustadz, bisa diceritakan sekian banyak pengalaman sekaligus komentar kepada para peserta sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita yang senantiasa cinta terhadap Al-Quran. Dan mudah-mudahan kegiatan kita pada malam hari ini yang diselenggarakan oleh IFNU senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mungkin juga tidak akan memperpanjang lebar ya, dengan waktu yang sangat terbatas. Kalau ingin menceritakan pengalaman, mungkin tidak cukup waktu bagi kita di sini untuk mendengarkan panjang lebar pengalaman. Masya Allah, terlalu banyak Ustaz ya. Ya,
seperti yang disebutkan Ustadz apa Parih. namanya, Ustadz Parih, ya, itu hanya sifatnya kebetulan dan mungkin nasibnya saja, ya Ustadz ya. Ya, kalau diceritakan masalah ilmunya masih jauh sekali dengan para ustadz kita yang berada di sini. Ya, apalagi untuk apa namanya, dalam kita membaca Al-Quran dari aspek lagu dan suara itu hanya sifatnya hanya penghias saja, ya, gitu kan. Seperti kita ketahui, Zayyinul Quran bi aswatikum, hiasil Al-Quran itu dengan suara indah atau suara terbaik kamu. Nah, namun apa namanya, yang terpenting, lebih terpenting lagi adalah aspek daripada tajwid dan fasahahnya, gitu ya. Kalau lagu ini hanya sifatnya apa namanya, menambah keindahan dalam kita membaca Al-Quran. Karena bisa jadi dengan kita membaca Al-Quran dengan suara, dengan keindahan suara yang kita miliki dengan membaca Al-Quran, dengan sentuhan indah suara kita ya, ketika kita membaca Al-Quran, mudah-mudahan orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran kita dengan suara indah kita mendapatkan hidayah dari bacaan Al-Quran kita. Meskipun orang tersebut tidak tahu ataupun tidak apa namanya, tidak mengetahui makna daripada apa yang kita baca, gitu. Nah, dari pengalaman yang sudah ada ya, untuk apa namanya, untuk mujawwad ini dari aspek suara dan lagu itu harus apa namanya, giat kita sebagai qori itu untuk mengasah ya lebih dalam dengan konsisten dengan untuk mengasah suara kita agar terbiasa kita selalu apa namanya, membiasakan terbiasa dengan membawakan variasi-variasi yang kita sukai ataupun yang kita dengarkan daripada syekh-syekh yang sekarang kan kita tidak susah ya untuk mendapatkan apa namanya, referensi syekh-syekh yang mungkin kita sukai, yang banyak sekali di dalam apa namanya, berkeliaran di YouTube sekarang kan, di media-media sekarang. Beda ya kita dulu gitu ya, zaman saya masih tahun 2000 ataupun 99 ya, 97, 98 itu masih susah sekali ya kita mendapatkan ingin mendengarkan syekh, misalkan salah satunya yang saya sukai Syekh Mustafa Ismail, kita harus apa namanya, sangat susah sekali ya. Kita, dulu tidak ada internet, kita mungkin minjam kaset, kita mungkin hanya sering mendengarkan Ustadz Muammar ya yang dulu sering apa namanya, untuk kita mendapatkan referensi. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Secara keseluruhan dari masing-masing peserta sudah memiliki suara yang mungkin ya yang sudah pengalaman ya, memiliki pengalaman mengikuti musabaqah ya. Artinya dari pendengaran yang sudah kita dengarkan dari peserta masing-masing, saya yakin sudah sering mengikuti musabaqah. Ada kalanya kadang-kadang kalau yang namanya lomba ini kan, meskipun kita sudah memiliki persiapan yang sangat matang, di tengah perjalanan mungkin dikarenakan yang namanya penampilan itu ada penilaian, di situ kadang-kadang ada sedikit nervous ya, apa namanya, yang mungkin ada makin dari peserta kita dari mungkin ada bayati awalnya itu ketika membawakan bayati awal, bayati qoror dan nawanya itu suara itu seperti agak tidak keluar gitu ya, karena mungkin ada awal memulai itu mungkin agak biasalah ya, timbul rasa nervous itu, jadi agak kurang maksimal. Dan juga kadang-kadang kita ini memiliki suara tinggi, terkadang kita tidak punya kontrol yang bagus dalam mengontrol suara kita yang tinggi itu tadi. Padahal itu suara tinggi itu merupakan kelebihan yang tidak semua orang memilikinya gitu ya. Nah bagaimana kita mengontrol tidak terus-menerus suara kita itu tinggi ya, dan tidak juga suara kita itu apa namanya yang standar aja ya gitu. Ada kalanya
apa nama istilahnya itu ya, pokoknya seperti itu ya. Yang terpenting adalah dalam apa namanya konsisten kita dalam menjaga suara, merawat suara, ya tentunya dengan latihan yang sangat yang dengan kontinu ya. Kalau mungkin yang Qori itu harus apa namanya merelakan ya. Kalau kita ingin menjaga suara itu, menjaga anugerah itu, mungkin masing-masing kita kalau yang namanya makan itu kalau es misalkan ya, membuat suara kita itu cenderung agak sedikit tidak keluar dan nafas kita mungkin agak terganggu ketika kita apa namanya sering-sering mengkonsumsi makanan yang minuman yang dingin gitu ya. Seperti itulah ya, merelakan lah ya. Risiko kita menjadi Qori itu ada sedikit apa namanya ya, mungkin semua orang minum ataupun semua orang makan, semuanya kita menjaganya gitu ya. Itu dalam menjaga, salah satu pengalaman menjaga ataupun merawat anugerah Allah yang tidak semua orang Allah anugerahkan dengan suara yang indah ya. Gitu. Nah, terus juga yang dalam suara itu juga apa namanya yang harus perlu diperhatikan adalah kehalusan dan kelembutan dalam kita membawakan variasi, sehingga keutuhan dalam kita membawakan variasi itu tidak yang selalu didengarkan itu adalah ujung daripada kita membawakan variasi. Apakah ujungnya ini ada sedikit fals ataupun ujungnya ini terkesan nafasnya agak sedikit kehabisan. Nah, seperti itu. Jadi yang dinilai itu adalah bagian akhirnya yang ketika ya, awal, tengah dan akhir. Ketika awalnya bagus, tengahnya bagus, akan tapi ujungnya sedikit agak kurang pas ataupun fals. Nah, seperti itu akan apa namanya agak ada pengurangan di dalam kita membawakan lagu dan suara seperti itu ya. Mungkin itu aja Ustaz ya. Kalau mungkin apa namanya bagian suara dan lagu ini mungkin tidak terlalu apa namanya tidak terlalu begitu ini ya. Yang penting bacaan kita selalu kita jaga dan apa namanya syukur-syukur suara dan lagu kita menunjang untuk membaca Al-Quran dengan bacaan yang bagus dan kualitas bagus ya. Karena kata guru saya itu tajwid itu apa namanya jenderalnya, lagu itu hanya sebatas apa peringkatnya itu, pangkatnya itu hanya kopral saja. Nah, jadi lagu itu apa namanya suara dan lagu itu hanya mengikuti saja ya. Jangan apa namanya bacaan mengikuti suara dan lagu. Nah, seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Raden Harmoko. Dan ini saya perlu konfirmasi terlebih dahulu pada teman-teman panitia yang merekap, yang ada jauh di sana. Rekan-rekan panitia yang ada jauh di sana, apakah sudah selesai perekapannya? Sudah selesai, Mas. Sudah selesai ya? Oh ya, ini sudah dikirimkan ke kami selaku, nah ini sudah ada dikirim hasil-hasilnya. Oke, dari penjurian yang telah dilakukan dari 4 juri, nanti akan ditentukan yaitu 3 juaranya, dan yang terakhir adalah juara favorit. Kalau yang juara favorit ini nanti akan diambilkan mereka yang memiliki nilai diseminasi tertinggi. Hanya itu saja kalau yang juara favorit. Tapi kalau yang juara lain nanti pasti akan mengcombine kepada makhorijul huruf atau fasohah. Fasohah tadi bukan hanya makhorijul huruf, yang disampaikan ada adab juga di dalamnya. Fasohah, tajwid,
lagu dan irama. Oke, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, saya akan menyampaikan berikut ini adalah pengumumannya, siapa yang akan mendapatkan juara 1, 2, dan 3, serta juga akan melihatkan kepada rekan-rekan sekalian untuk mengetahui siapa juara favoritnya. Sudah berdoa semuanya rekan-rekan? Ini sudah jam 22:12. Ini sebenarnya Pak Sekjen mau masuk. Kita akan menunggu dari Pak Sekjen ini ya. Tapi nanti kalau kita tunggu, karena beliau tadi informasinya dari Ketua Umum, beliau masih ada tamu untuk hari ini, beliau masih ada tamu. Nanti kalau beliau sudah selesai akan masuk, tapi jika nanti sampai akhir belum ada, maka kita akan akhiri saja, karena tadi infonya memang ada tamu dari Ketua Umum kita. Oke, rekan-rekan sekalian, saya akan bacakan. Ini merupakan surat keputusan. Kalau draftnya sudah, tinggal lampirannya, makanya mudah. Saya akan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama nomor 5/7/PP/19/7354/5/21 tentang penetapan juara terbaik dan juara favorit Musabaqah Tilawatil Quran virtual tingkat nasional Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama setelah menimbang 1 dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya, dan dengan senantiasa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, memutuskan, menetapkan 1, memutuskan para juara Musabaqah Tilawatil Quran virtual tingkat nasional sebagai mana terlampir. 2, memberikan penghargaan dan pembinaan kepada nama-nama terlampir sebagai juara pada diktum 1. 3, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan ditinjau kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Ramadan 1442 Hijriah, bertepatan dengan 10 Mei 2021. Ketua Umum Aswandi Jailani tertanda tangani, Sekretaris Umum Mufarrikhul Hazin tertanda tangani. Lampiran surat keputusan nomor 407-PP/SK/19/7354/5/21 perihal penetapan juara MTQ virtual tingkat nasional Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Mohon maaf, saya akan bacakan dari urutan terbawah. Dari juara 3. Juara 3 yang dalam hal ini diraih
oleh, diraih oleh, dengan nilai terlebih dahulu, dengan nilai 398, 398 diraih oleh Indana Badiah asal Gresik, Jawa Timur. Untuk juara 2 diraih dengan total sebesar 402 nilainya, diraih dari asal Kabupaten Pati dengan nama Muhammad Zahron Naiswa. Untuk juara pertama dengan total nilai 409. Sekali lagi, dengan total nilai 409 diraih oleh rekan Nita Naura Hasna Syarifah dari Kabupaten Pekalongan. Dan untuk juara favorit, terbanyak viewers-nya di IG dan ditambah dengan view-nya di YouTube Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, maka dengan ini diraih oleh Rekanita Jauharatul Abidatil Kholisoh dari Tulung Agung. Rekan-rekan sekalian, demikian pengumuman pada malam hari ini, dan untuk hadiahnya berapa besarannya nanti akan langsung, sudah tidak ada, kirain akan langsung diberikan oleh Ketua Umum. Ternyata rekan Ketua Umum sudah meninggalkan tempat barusan. Maka saya akan sampaikan malam hari ini untuk hadiah juara 1. Ini sebenarnya kalau tingkat nasional biasanya MTQ yang dilakukan oleh negara, hadiahnya kurang besar. Tapi berhubung ini dilaksanakan oleh Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, maka hadiahnya dirasa cukup, walaupun toh tidak cukup. Untuk juara pertama akan dikirim uang pembinaan dan sertifikat. Sertifikatnya berupa elektronik, yaitu uang pembinaan sebesar 2 juta rupiah. Untuk juara 2 akan diberikan uang pembinaan sebesar 1,5 juta, dan juara 3 ada uang pembinaan 1 juta pas, 1 juta. Dan untuk juara favorit akan dikirimkan uang pembinaan atau pengganti share dari video yang ada di YouTube dan Instagram, yaitu sebesar Rp500.000. Maka ini nanti semuanya hadiah akan dikirim melalui transfer, dan silakan segera menghubungi panitia yang merasa juara pada malam hari ini untuk dikirim kepada rekening rekan dan rekanita sekalian. Terima kasih rekan-rekan, malam hari ini saya Mufaridul Hazin, Sekretaris Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, yang telah memandu acara Grand Final dan Malam Penganugerahan pada kesempatan malam hari ini.
Saya mohon maaf atas nama pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama bila ada yang kurang berkenan, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, kepada Dewan Juri, dan kepada seluruh peserta sekalian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dr. Mufarril Hajin, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang telah memandu pada malam anugerah MTQ Virtual Nasional Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Saya Gus Herman Tanjung mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang dan jangan berkecil hati kepada seluruh peserta yang telah ikut berpartisipasi. Kekalahan hari ini adalah kemenangan yang tertunda dan kita jadikan pembelajaran bagaimanapun ini merupakan bagian dari syiar dakwah selama bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga kita bertemu pada event-event selanjutnya dan harapannya kegiatan ini dapat kita laksanakan dalam kegiatan offline. Dan kepada seluruh Dewan Juri, Gus Ahmad Banani Syafiq, Ustadz Raden Harmoko, serta rekan Imaduddin Abdillah, kami mengucapkan terima kasih telah menjadi juri pada MTQ Virtual Nasional Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Saya Agus Herman Tanjung selaku MC pada malam hari ini sekaligus mewakili seluruh panitia MTQ Virtual Nasional mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Tanjung. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih Ustadz Raden Harmoko. Terima kasih yang sudah setia menemani kita sampai malam hari ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika panitia banyak salah.